Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persib Bandung versus PSM Makassar yang juga merupakan laga klasik teman-teman yang akan dimainkan besok sore mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Pakansari, Kota Bogor. Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa untuk sementara ini Persija Jakarta berada di peringkat nomor 1 dengan total 47 poin. Dan di bawah mereka di peringkat nomor 2 ada PSM Makassar dengan jumlah poin yang sama. Dan di bawah PSM Makassar di peringkat nomor 3 ada Persib Bandung dengan total 46 poin. Artinya di pertandingan besok sore tentu para pemain dari PSM Makassar dan juga Persib Bandung akan berjuang habis-habisan agar bisa meraih kemenangan supaya mereka bisa mengambil alih posisi dari Persija Jakarta. Maka itu feeling saya teman-teman, kemungkinan besar akan ada banyak gol yang tercipta di pertandingan besok sore. Apalagi didukung dengan fakta bahwa sejak Persib Bandung dilatih oleh Luis Milla, maka di setiap pertandingannya dalam 15 pertandingan terakhir, Persib Bandung selalu mencetak gol. Dan bukan itu saja teman-teman. Dalam 15 pertandingan tersebut, Persib Bandung bisa mencatat total 6 clean sheet. Tapi kali ini lawannya PSM Makassar, jangan remehkan tim ini PSM Makassar teman-teman. Jadi beberapa fakta dari PSM Makassar yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi PSM Makassar sejak dilatih oleh Bernardo Tavares adalah salah satu tim yang banyak mencatat clean sheet. Dari 23 pertandingan, mereka telah mencatat 9 clean sheet. Bukan itu saja teman-teman, mereka punya defensive record yang bagus. Baru kemasukan 18 gol dari total 23 pertandingan. Bukan itu saja teman-teman, tapi PSM Makassar adalah tim produktif kedua setelah Bali United karena sudah berhasil mencetak 43 gol dari 23 pertandingan yang telah mereka mainkan. Ada 3 pemain yang telah mencetak jumlah gol yang sama, yakni Everton, Kenzo Nambu, dan juga Ramadan Sananta. Total 7 gol. Jadi mereka punya joint top scorer. Apa artinya punya joint top scorer? Joint top scorer itu artinya ada lebih dari satu pemain yang mencetak jumlah gol yang sama dan yang paling banyak di tim tersebut. Nah ini kan ada 3 pemain. Artinya apa? Artinya PSM Makassar punya materi pemain yang merata. Jadi siapapun yang bermain di lini depan itu punya kemampuan yang baik dalam urusan mencetak gol. So it means dari segi kekuatan, ya 2 tim ini punya kekuatan yang bagus. Maka itu pertandingan ini pasti akan berjalan seru. Dan saya gak yakin bahwa PSM Makassar akan bermain defensif. Enggak. Feeling saya mereka akan bermain terbuka. Bukan DNA mereka sejak dilatih oleh Bernardo Tavares untuk bermain defensif. Mereka biasanya main high press, main high intensity, main high tempo. Didukung oleh darah-darah muda yang mereka punya. Dan 2 pemain yang saya lihat permainannya luar biasa di pertandingan sebelumnya lawan Barito Putra, Victor Detan dan juga Mufli Hidayat. Nah ini 2 pemain yang top saya lihat. Usianya masih muda. Belum lagi Ananda Raihan Alif yang dimainkan sebagai pemain pengganti. Nah sayangnya kan Sultan Zaki dan juga Zaki Asraf ya sudah gabung ya ke TC Timnas ya. Kalau enggak mereka juga bisa main di pertandingan ini. Tapi intinya konsep permainan dari Bernardo Tavares ini teman-teman unik banget. Uniknya apa? Karena yang saya perhatikan mereka lah satu-satunya tim di Liga 1 nih jujur ya. Saya gak bluffing, saya gak bercanda. Ya, saya gak pernah bercanda sih ketika saya memberikan analisa ya di konten Triple B ya. Mereka nih satu-satunya tim yang bisa main dengan high pressing, high intensity, fast passing, passing yang cepat secara stabil selama 90 menit. Saya gak pernah lihat ada pemain PSM Makassar itu yang lelah. Ya mungkin kalian akan mengatakan ya kan banyak pemain muda. Gak seperti itu juga sebetulnya. Pemain muda pun bisa lelah jika gak paham konsep permainan dari pelatihnya. Tapi mereka paham. Apa yang perlu mereka lakukan dulu ketika main high pressing? Press, meminimalisir pergerakan dari para pemain tim lawan untuk apa? Agar mereka tidak bisa cepat mengalirkan bola ke ruang pertahanan PSM Makassar. Kedua, apa yang mereka lakukan? Rebut bola, cepat passing. Tadi yang saya katakan fast passing. Saya memang lagi semangat teman-teman, baru ngopi. Fast passing. Passing ke siapa? Bukan passing ke ruang terbuka, passing ke rekannya yang sudah berdiri di ruang terbuka. Jadi memang gak gampang untuk bisa membaca arah permainan dari PSM Makassar karena serangannya itu bervariatif. Dan juga ketika ada pemain mereka yang cedera gak masalah.
Atau ada pemain mereka yang terkena sanksi, gak bisa bermain, gak masalah. Ada pemain mereka yang dipanggil ke TC Timnas, gak masalah. Maka itu mereka baru kalah 2 kali. Ya cuman bukan berarti bahwa mereka tidak punya kelemahan. Nah ini saya jelaskan, salah satu kelemahan dari PSM Makassar, yaitu recovery time. Karena mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. High pressing itu berarti bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Nah resikonya bermain dengan garis pertahanan yang tinggi adalah ketika pemain tim lawan itu memberikan umpan terobosan melewati lini pertahanan. Nah jadi kalau bisa melewati lini pertahanan, itu yang saya melihat para pemain PSM Makassar sering kewalahan untuk bisa mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan tersebut. Jadi itulah salah satu kelemahan mereka. Jadi jika para pemain PSM Makassar yang feeling saya akan keluar menyerang di pertandingan besok sore, karena tentu mereka ingin menang juga ya. Nah mereka harus hati-hati ketika mereka sudah keluar dari posisi mereka. Cepat recover. Karena Persib punya kecepatan. Betul kan teman-teman? Ada Beckham Putra, ada Febri Haryadi, Maklok. Ini pemain-pemain yang cepat, pemain-pemain yang punya speed, yang tiba-tiba bisa switch permainan mereka bermain cepat. Ciro Alves ya, jangan lupa Ciro Alves juga, Hen Herdiana. Nah ini kan pemain-pemain yang punya speed dan mereka biasa diandalkan untuk membangun transisi positif yang cepat. David Da Silva, tapi yang saya baca beritanya David Da Silva terancam absen karena nggak sehat ya. Nah jika David Da Silva nih absen, nah itu tentu adalah kerugian yang besar bagi Persib Bandung. Karena ya David Da Silva inilah yang predator di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Dan jelas terbukti kan dia sudah total mencetak 17 gol dan gak banyak gol dari penalti, itu yang penting. Jadi banyak mencetak gol dari open play. Dan juga Sato ya. Sato ini kan akumulasi kartu kuning ya, tapi Sato kan ada penggantinya. Jika David Da Silva gak main, ya mungkin Ezra Walian yang akan bermain ya. Atau mungkin juga nanti Luis Milla pakai taktik dengan mengandalkan striker palsu. Tapi pada intinya nih, bagi Persib Bandung mereka harus kuat di tengah. Karena PSM Makassar pasti akan high press. Nah, para pemain Persib di tengah harus bisa main counter press. Nah, jadi counter press itu sangat penting lawan PSM Makassar. Counter press, bangun serangan cepat ketika para pemain PSM Makassar itu out of position. Terus apa kelemahan dari Persib Bandung? Masa sih gak ada kelemahan dari Persib Bandung? Ada. Ketika kena counter attack dari para pemain tim lawan, nah itu golnya dari Bali seperti apa? Peluang-peluang dari Bali seperti apa? Counter attack. Nah karena saya melihat sebetulnya para pemain Persib Bandung ini kadang-kadang sering out of position karena mereka mau tidak mau harus ikut terlibat dalam proses membangun serangan dari lini pertahanan. Kan itulah skema permainan dari Luis Milla kan, membangun serangan dari lini pertahanan. Nah mereka harus hati-hati, jangan sampai out of position. Jangan sampai terlalu maju keluar. Walaupun Persib ini gak selalu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi kan. Kadang-kadang mereka juga bermain dengan mid block, menunggu di tengah. Jadi mereka harus waspada karena PSM Makassar punya pemain-pemain yang cepat dan Yakob Sauri sudah bisa bermain di pertandingan ini. Kan kita tahu Yakob Sauri yang memporak-porandakan pertahanan dari Persib kan di pertemuan pertama itu kan. Yang dia mencetak 2 gol 1 assist ya kalau nggak salah ya. Nah jadi para pemain Persib ini harus berhati-hati. Pokoknya counter dari tim lawan itu harus bisa diblok mulai dari lini tengah. Jadi itulah yang tadi saya katakan harus counter press. Jadi counter press cepat bangun serangan. Nah ini akan adu mekanik juga nih para pemain di atas lapangan ya. Tapi kita harapkan jangan bermain kasar ya. Keras itu wajar, agresif itu wajar. Jadi feeling saya Persib bisa menang jika mereka bisa memanfaatkan momentum ketika mereka menguasai bola dan memberikan umpan-umpan terobosan. Apakah itu ke Ciro atau David jika bermain. Jika David tidak bermain maka mereka harus punya pemain cepat lainnya seperti Beckham Putra yang masuk dari second line. Sedangkan PSM Makassar bisa mereka menangan jika mereka bisa membuka pertahanan dari Persib Bandung dengan mengandalkan permainan dari sayap. Karena salah satu kesulitan bagi para pemain Persib adalah ketika para pemain mereka yang bermain di posisi fullback atau juga wingback keluar menyerang tapi sering terlambat turun ke posisi awal mereka. Nah jadi itulah kira-kira kunci bagi kedua tim jika mereka ingin meraih kemenangan. Persentasenya di pertandingan ini dari saya adalah 50-50. Tapi saya feeling akan ada salah satu tim yang mereka menangan. It can go either way. Ini bisa tim mana saja yang menang nih teman-teman. Karena dari segi kekuatan seperti yang tadi saya katakan sama kuat ini tim. Penjaga gawangnya juga bagus. Teja dari 12 pertandingan 5 clean sheet. Reza Arya dari 23 pertandingan 9 clean sheet. David Da Silva sudah mencetak 17 gol. Semoga dia bermain biar lebih seru lagi nanti pertandingan. Di PSM Makassar ada Ramadan Sananta, ada Everton, ada Kenzo Nambu. Belum lagi ada Willem Jan Ploem. Willem Jan Ploem kalau nggak salah telah mencetak 6 gol. Nah jadi
Ya tentu pertandingan besok sore akan berjalan seru dan saya harapkan pertandingan akan berjalan dengan ekspektasi kita semua ya, menghibur kita semua dan juga akan ada banyak gol yang tercipta teman-teman. Kalau menurut teman-teman prediksinya seperti apa? Silahkan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.